warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan ngobrol bareng dengan Info Collection mantan pemain dari Anchorben. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ngobrol ke dalam. Wahai Pak Ibu produser, aku mohon orbitin aku. Bapak dan Ibu jangan ragu, yakin aja bakalan laku. Tuhan, aku pengen jadi artis. Tuhan, aku pengen jadi artis. Assalamualaikum. Jauh. Ya alhamdulillah tadi nggak nyasar. Enggak, alhamdulillah tadi udah nanya-nanya sih itu, tapi buat ada itu Ada ini. banner ya itu. Alhamdulillah. Lo sehat? Alhamdulillah. Oh, aduh. Gimana nih? Udah Ya, gimana nih? ini, Jualan? Alhamdulillah lah. Ya syukurin aja sih. Iya ya. Iya. Ini jualan baju-baju gini aja nih. Iya, jadi khusus buat anak-anak. Unisex sih, cewek cowok bisa. Oh. Gitu Kalau doang. kayak gini nih dari berapa sampai berapa sih, Mas? Biasanya? Kalau aku di sini paling nggak bisa ngasih yang harga-harga itu ya. Soalnya ya pasarannya di sini tuh sekitar 40.000. Oh, 40.000. Itulah. Yang penting asal cepet aja. Alhamdulillah ya. Itu doang sih. Aduh, sampai lupa saya buat openingnya. Oke, alhamdulillah saya sudah sampai tempatnya Info Collection. Oke, ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil balik bagi video bertema suka-suka. Ya, seperti biasa di hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah, kini Bos Kecil punya podcast yang beri tema itu Ngobras. Ngobrol santai, dan kali ini saya kedatangan, atau saya yang malah di tamu ya, jadi tamu di tempatnya Mas Rivo. Alhamdulillah nih, dulu beliau ini dulu vokalisnya dari Anchorben, dan alhamdulillah sekarang sudah merambah ke baju ya. Nah, Ya. nanti bagaimana saya juga nggak tahu kelanjutannya Anchorben. Itu band sih oke banget sih dulu. Oke, kita langsung saja ngobrol bagaimana kelanjutannya. Jangan skip iklannya, oke. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, langsung kita ke Mas Ivo. Siap. Nah, oke. Gimana Mas? Wah, ganggu waktunya dong nih jualan. Enggak lah. Kalau kayak gini malah lebih fleksibel, lebih santai, lebih bisa atur waktu. Lebih enak lah, lebih Maaf ya, nyaman. sebentar nih, buka dulu masker. Masih ada corona ya? Iya. Katanya udah nggak ada, makanya saya buka dulu ya. Oke. Udah ada, Nggak, insya Allah udah karena ada. ini, aduh, taruh dulu nih. Alhamdulillah udah dijamu, baik banget. Nanti kita tanya-tanya dulu. Dari sekarang saya mau nanya dari baju dulu sih, sebelum ke Anchorben. Tadi udah dibuka ya, cuman openingnya lupa. Aduh, ingetin dong kawan-kawan. Oke, lanjut aja ya. Siap. Jadi ini lanjut yang tadi dari 35 sampai 40 yang penting Iya. cepat laku tuh. Iya. Ini gimana nih Mas? Jadi Maksudnya awalnya itu sebenarnya sih nggak kesini dulu jersey bola. oh, jersey bola. Jersey bola. Mungkin karena ya sesuatu hal saya alih ke sini gitu. Karena jujur perputarannya itu lebih cepat yang kayak gini. Oh, yang kaos gini ya. Iya, Oh, alhamdulillah. Karena tiap hari orang butuh. Iya. Tiap hari insya Allah ada. Oke. Gitu. Dan dibantu juga online juga kan kayak gitu. Oke. Oh ya, untuk online nanti di sini ya, kalau mau order di bawah ini nanti ya. Oke. Siap? Nanti langsung di order aja, di scroll atau langsung dicari. Untuk pengirimannya ini, kalau misalkan baju gini kalau kita online kan itu all ya? All Iya, Indonesia atau iya. gimana nih Mas? Indonesia. Sekarang sih lagi khusus di Indonesia aja dulu. All Indonesia ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya nih mau bikin baju gitu-gitu bisa ya, kaos gitu? Nah, itu bisa, itu Custom gitu? Itu job site dari sini. Selain ini, saya punya job site lagi custom. Oh, custom alah. gitu. Jadi nggak pure buat ini doang gitu. Jadi ada khusus buat teman-teman yang pengen sablon gitu kan, pengen apa? Ya, insya Allah Bisa ya? bisa. Gitu. Alhamdulillah, Gitu. bagus juga sih. Alhamdulillah. Dan ini juga tempatnya juga bagus ya. Oh ya, yang belum tahu, Mas Rivo tolong kasih sedikit, nanti juga ada di deskripsi alamatnya yang mau beli langsung ke tokonya. Oh iya, alamatnya lebih enak sih langsung ke toko deh. Jadi bisa langsung pilih-pilih ya. lihat pegang bahannya walaupun 35, tapi gue jaminin
Gak bakal ngecewain lu dah. Itu alamatnya di mana Mas? Biar saya Jalan Komplek PU Pengairan. Jangan lupa ya, di bawah Iya, juga ada Jalan alamatnya. Komplek PU Pengairan nomor 8. RT 04, RW 02, Kelurahan Rengas, Ciputat Timur. Oke, yang dekat-dekat Ciputat Timur segera langsung ke sini. Ya, alhamdulillah nih gambarnya macam-macam, ada macan, ada banyak sih itu, ada Beatles. Pokoknya sih ya model-model sih banyak. Jadi mereka mau yang pengen gambar, mau yang pengen simple-simple, mau yang pengen istilahnya gambarnya sedikit, ada. Insya Allah ada. Oke. Gitu, insya Allah. Oke, Mas. Yes. Gini nih Mas, maaf nih, kita flashback ke sedikit 2 tahun yang lalu ya. Nih Ah. Mas, maaf nih, jualan dari berapa tahun ya? Udah berapa Sebenarnya tahun, dari tahun untuk berapa? konsentrasi di jualan ini dari 2018. Oh, 2018. Berarti udah 18, 19, 20, 21, Iya. 22, 23, udah hampir Masuk 5 tahun ya. Udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahunan, ya. 5 tahunan. Oh, gitu. Mau masuk 5 tahun. Nah, di 2018 kalau nggak salah 2018 atau 2019 kan ada Covid nih, ada Iya. corona ya teman-teman. Iya. Itu maaf nih, gimana nih untuk dampaknya? Jujur sih, ini jujur ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya nggak sedikit berdampak sih. Oh, alhamdulillah ya. Karena mall-mall pada tutup. Iya, betul. Jadi mereka pada Nyari yang tutup. pinggir jalan mungkin Alhamdulillahnya ya. pas Toko-toko pas pinggir lebaran jalan ya. lebaran tahun 2019 2020 itu alhamdulillah sih aman sih, stabil sih nggak. Insya Allah nggak ini ya. Alhamdulillah aja itu, alhamdulillah syukur alhamdulillah. Terus ini maaf nih Mas, kalau untuk toko sendiri ini Mas sewa Iya. atau memang milik sendiri? Jadi sebenarnya sih dibilang milik sendiri sih enggak. Jadi ini saya jujur aja ada bapak angkat ya. Iya. Jadi saya dipercaya untuk mengurus masjid. Kemudian beliau memberikan kepercayaan kepada saya karena toko yang lama Oh, itu udah dijual sama orangnya. oh alah. Oke, Jadi oke. saya sudah bingung cari tempat jauh-jauh. Nah kemudian beliau tanya, kok nggak pernah kelihatan? Ah. Gitu. Nah kemudian beliau bilang, saya mau cari tempat Pak. Lu ke tempat yang kemarin kenapa? Tempat yang kemarin dijual sama orangnya. Terus mau kemana? Ya mau cari tempat dong. Jadi beliau bilang, alhamdulillahnya beliau bilang, nggak usah jauh-jauh. Nanti kita bangunin yang di situ. Ya ini. Wah. Tapi saya tetap bisnis, saya tetap ada biaya tahunannya. Oke. Jadi Tapi- gitu teman-teman, jangan mentang-mentang dikasih gratis, mau yang gratis aja, kocak. Jangan, Alhamdulillah. jangan, Jadi jangan. jangan pernah memanfaatkan Oh, kebaikan iya. orang lain apapun itu sedikit. Iya, Ini bener. pesan Bener. mudah-mudahan tetap kita ngasih apa ya untuk Harus. income lah sedikit. harus. Perawatan dan apapun gitu. Oh Pasti. iya. Mas Rivo, tadi maaf nih, tadi kan masjid ya, mengenai masjid. Mas Rivo itu tadi saya kalau tadi kan katanya sambil ngurusin masjid. Ini maksudnya gimana nih Mas Rivo nih? Jadi gini, jadi dulu pernah Hancur Band tahu Hancur Band tadi yang sempat dibuka tadi. Oke, ya, Hancur Band Jadi tahu. ini ceritanya agak serius ya. Iya, iya. Agak serius. Oke, Jadi teman-teman. teman-teman yang udah tahu dulu 2010, 2011 itu zaman-zamannya dulu kalau kasarnya ya. Iya. Zaman-zaman jahiliyah. Pasti dapat lah semuanya jahiliyah. Zaman ya kan? jahiliyah. Jadi suatu pengharapan yang harapan kita tuh ternyata jadi artis tuh mindset kita ya. Iya, Enak ya. iya. Pas kita terjun Oke. kayaknya di luar dari ekspektasi kita. Oh, alah. Jadi udahlah itu udahlah. Sekarang cerita ke yang itu. Masih dulu kita. Oke. Jadi- Nanti kita bahas ya teman-teman Hancur Iya. Bandnya gimana. Jadi setelah Hancur Band Paku, Ah, kasa singkatnya Hancur Band Paku, ya. aku mulai deket lah gitu istilahnya, ada yang salah sama diri ini ya Allah gitu, Oh, sempat kayak gitulah ya, biasalah sempat deketin diri. Nah sering masjid, sering ini, jadi ada seseorang yang tanya kok rajin gitu, makanya dia bilang mau nggak ngurusin masjid, nggak pikir panjang, nggak pikir apa-apa, saya mau. Siap. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Keberkahannya yang didapat. Betul. Jadi, Tapi masjid ya di situ tuh untuk ngurusin masjid, maaf nih Mas. Tuh kan masjid tuh apa Mas itu jadi ngaji atau gimana nih? Jadi alhamdulillahnya itu dulu dari kan Rivo merantau dari Medan. Alhamdulillahnya itu dari segi agama, alhamdulillahnya ayah dulu emang ngebekalin lah. Gitu. Emang makanya teman-teman penting banget tuh
penting banget pendidikan agama itu penting banget. Penting banget tuh. Dimanapun lu berada itu penting banget. Nah udah gitu singkat cerita, jadi sekarang ya maaf sih, ya hampir semuanya sih. Ngajar ngaji iya, imam iya. Semuanya. Ya lihat ya dari anak band ya. Dari Kayak gitu. dari anak band lanjut ke ustad. Ya sebutannya Ya kan. jangan ustaz, ya guru lah. Guru ngaji, Ya, guru bisa ngaji. juga, ya, itu. Ustaz terlalu berat banget, jangan. Itulah. Jadi ya seperti itu ya. Terus mengenai ini, nah, kita tadi udah ngebahas yang COVID nih Mas. Dan kalau kita lihat kan teman-teman yang jualan, saya yang jualan ini mungkin ya di COVID ini nggak pedagang, nggak yang pekerja, nggak semuanya hampir berdampak. Iya. Berdampaknya itu luar biasa banget. Nah, untuk yang berdampak kan kita juga lagi kayak teman-teman yang lain mungkin lagi ngebangun dikit ini sedikit yang jualan itu enaknya tuh yang kita mulai dari mana tuh Mas kalau yang berdampak seperti itu. Apalagi kemarin saya lihat ya di Blok M tuh bawah itu kemarin kan sempat ke sana tuh itu hampir semua toko tutup. Nah itu enaknya kita tuh harus seperti apa untuk on fire lagi, spiritnya gimana gitu Mas. Sebenarnya sih kalau dibilang berdampak, emang pasti semuanya berdampak. Karena kita saling membutuhkan kan. Iya betul. Nah, jadi untuk istilah kasarnya untuk mengawalinya lagi nggak bisa cuman semangatnya kita doang. Dari kebijakan orang-orang yang berkepentingan di negara ini itu juga penting. Oh, Itu dia. Itu penting. Kita semangat ada, tapi kebijakan dari merekanya itu yang PPKM berjilid-jilid sampai nggak kelar-kelar itu pengaruh banget. Aduh, Itu pengaruh banget, mantap, sumpah mantap. benar. Itu pengaruh banget. Iya memang benar Iya, juga gitu. sih gitu kan. Nah ini kita kembali lagi ya ke kaos. Kalau untuk kaos itu sendiri kita nih misalkan mau bikin nih Mas, mau bikin entah itu 6, 3, 2. Nah itu ada ininya nggak sih untuk catnya tuh? Sebenarnya kalau di Revo, aku jujur aja sih, 1 biji pun untuk custom hajar. Tuh hajar satu, tuh kawan-kawan. 1 biji hajar. Ya buat ini aja sih, buat ya kita sama-sama ini aja lah gitu. Satu Gue biji usaha hajar. juga, jujur sih, gue usaha itu bukannya gue pengen ngambil untung yang gede atau yang penting gue lancar, ada teman-teman yang pengen kerja sama, ayo gitu. Oh. Nggak ada yang ini kok, gak repot kok. Oke, Itu aja. oke. Dengerin tuh teman-teman. Itu aja. Jadi kalau ada yang mau 1 biji pun bisa gitu Iya. kan. Aman. Ini agak mendalam sih Mas Vivo ya. Jadi kalau untuk Jangan dalam-dalam. Siap. Ada minum. Nah, santai-santai Mas Vivo, santai. Enggak. Tenang. Tapi nggak pakai iklan ya. Nggak diklanin kan? Enggak. Hah? Ini kalau mau itu ya bayar nih, jangan lupa. Iya. Harus. Apa dibuka dulu? Sudah luka. Kameraменnya ntar aja ya. Oh ya, nah alhamdulillah. Jadi kalau mengenai apa ya, mengenai untuk kayak jualan gitu tuh, maaf nih Mas Rivo, sehari itu kira-kira berapa Ya. atau misalkan ada pesanan atau udah ada langganan nih yang Ya. ini gitu. Iya. Jujur sih sebenarnya kalau kaos itu kan kita kalian udah pada tahu lah penjualan untuk kaos, t-shirt gitu untuk ya kita tahu lah Iya. kalau penjualannya kayak gimana. Tapi alhamdulillah sih yang penting jualan itu pentingnya itu istilahnya apa ya? Speaking skill Tuh. kalau menurut gua. Jadi gini. Ini sedikit ya, ilmu sedikit aja. Nah. Jadi kalau ada pelanggan lu masuk, ada pelanggan lu datang, anggap itu rezeki buat lu. Mau dia mau beli, mau enggak, terserah dia. Tuh. Dan gue di sini bang, jujur ya, mereka datang mau buka yang ada, buka silakan buka, lihat-lihat, nggak jadi nggak apa-apa. Kalian udah datang ke toko gue aja, gue udah bersyukur alhamdulillah. Oh. Di toko sana udah banyak orang jual baju. Jadi gimana caranya trik kita untuk supaya mereka datang, oh ke mana, ke Info Collection aja, asik orangnya, abangnya enak, tuh kayak gitu. Tuh, triknya tadi udah dikasih jelaskan ya, mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang beli nggak jadi, lu jangan manyun. Emang kebanyakan gitu sih. Kayak gitu, mukanya langsung beda. Iya, Nah, betul. nggak usah. Emang belum ada yang cocok di kita. Besok dia balik lagi, yakin. Sip. Itu aja sih. Tuh. Jadi untuk kali ini
mungkin ya tip dan triknya udah dikasih tahu juga ya. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lagi boleh. Terus tulis komentar juga nih, nanti ada part 2-nya harus di part 2 enggak Bang, seru nih gitu. Dan terus harus gini nih. Tapi kalau part 2 nanti ada biayanya ya. Iya. Siap kayak gini ya. Dengerin dulu nih. Apa namanya? Jadi gini. Ini kan kita tadi yang awal tuh kita udah dari Ancur Band ya. Dari masjid, dari vokalis, masjid, terus punya usaha. Nah, kita dari tadi belum ngomongin Ancur Band sendiri. Kalian udah pasti tahu dong lagunya. Tolong coba dikit masih inget ya. Soalnya jujur gua tuh nggak pernah bukan yang ngelupa, pasti yang udah inilah masih inget ya. Masih ingat ya. Tapi kalau lu suruh aja gua bisa. Kalau lu nyanyi gua agak gimana ya? Coba dulu ya. Oke, satu lagu aja. Sedikit ya. Apa satu album yang buat ngingetin lu pada. Jadi gua tuh pernah 2010 2011 tuh pernah ngeluarin album namanya Pengen Jadi Artis. Tuhan, aku pengen jadi artis. Ini vokalisnya nih. Tuhan, aku pengen jadi artis. Keren kan? Tolonglah jangan sampai nggak jadi artis. Enak kan? Bisa dilihat di YouTube-nya. Siap. Nanti tonton di YouTube-nya Ancur Band. Iklan lagi Ancur Band. Jangan lupa tuh. Oke ya, seperti itu ya. Nah, pas awal mula Mas bisa berkecimpung di dunia musik, apalagi masuk di Ancur Band ya. Kalau nggak salah itu tahun 2000. Pokoknya 2010. 2000 ya? 2010 lah, 2010. Iya, saya sempat dengar itu 2000-an, benar berarti ya 2010. 2010. Itu kan lagi kalau nggak salah itu barengan dengan lagu-lagu yang beatnya Melayu ya. Iya, itu kan beatnya Melayu. Betul ya? Iya. Nah, menurut Mas Riko sendiri, pas Ancur Band ngeluarin single atau langsung album sih? Sebenarnya itu single, tapi dari pihak manajemen langsung ngeluarin album. Jadi dari satu album itu ada 6 lagu. Oh, 6 lagu aja. Kalau mini album iya. Jadi ada 3 video klip yang keluar gitu. Itu kemarin tuh yang kalau nggak salah yang ditaikin untuk di up masuk gitu. Itu ya tadi ya. Pengen jadi artis sama romantis. Romantis tuh rokok makan gratis. Oh, oke. Itu kalau nggak salah, ya saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah mulu nih. Itu suka dipakai di sama FTV ya? Bener nggak sih? Iya. Oh. Itu backsound di FTV itu. Gitu. Ya. Nah, awal mulanya nih Mas Rivo, masuk ke dunia kayak gitu, dunia musik seperti itu tuh awalnya ceritanya tuh gimana Mas Rivo? Kok akhirnya bisa ngeluarin single, terus akhirnya manajemen minta mini album tuh gimana Mas Rivo? Jadi sebenarnya itu dari teman-teman kuliah. Kita beda-beda kuliah, dan kebetulan beda-beda dia ada di, gue sebutin universitas nggak apa-apa? Boleh ya? Iya, boleh lah. Ada teman-teman dari Mercu Buana gitu. Jadi banyak. Dan kebetulan mereka tuh dari daerah-daerah juga. Aku dari Medan kebetulan, terus gitaris yang Ompong. Nah, itu Agus. Sukses. Jadi dia itu dari Kalimantan. Terus kalau yang lain gitarisnya segala itu ada di sini. Nah, kebetulan jadi kita tuh sempat dulu bandnya bener bukan Ancur Band kayak gitu. Band bener maksudnya ya tampilannya juga bener. Cuman karena dulu kan keluar Ungu. Iya, betul. Jiga itu bareng tuh Ungu, Jiga, Krispati. Jadi produser gua tuh punya filosofi gini. Kalau lu mau nandingin Ungu, lu harus kerja keras. Gimana caranya? Pakai plan B. Kita cari konsep yang lain. Itulah. Itu masih mending Hancur Band lo. Itu lebih parah lagi, ada namanya bukan Hancur Band. Apa, Bang? Nggak boleh. Boleh. Oh, jangan. Hah? Itu enggak. Enggak sih. Nggak, jujur. Itu waktu kerapat itu sempat kayak gitu. Jadi awalnya tuh manajemen selalu bilang gini. Aduh. Enggak ditiru ya. Sensor aja, Jadi itulah, entertain itu itu tadi untuk mengejar sesuatu yang dia supaya cepat dipandang orang. Jadi apapun bisa dilakukan. Ya itu salah satunya untuk bisa melirik pencinta musik Indonesia. Udah kita buat konsep kayak gini, Hancur Band, dan lu nggak ganteng. Itu lu nggak boleh ganteng, dan lu nggak boleh yang on di TV, live di TV, lu nggak boleh yang keren, yang nggak ada. Hancur Band nggak ada. Jadi filosofinya gini, lu bisa jadi artis walaupun tampang lu sederhana, lu nggak kaya, lu nggak ganteng, tapi lu
bisa jadi artis. Itu intinya sebenarnya yang kita pengen sampein itu. Jadi awal mulanya gabungan itulah teman-teman Iya, kuliah teman-teman terus kuliah. akhirnya dibentuklah Hancur. Nah, Sebenarnya. untuk yang namanya Hancur Band itu sendiri itu dari pihak manajemen, pihak label, atau memang dari anak-anak. Oh udah nih, kita nama kita Hancur Band nih. Tadi kan sempat disebut tuh yang baik kucing Iya, itu. iya. Nah, itu dari label apa dari anak-anak sendiri? Sebenarnya sih itu dari manajemen kemudian pihak label setuju, anak-anak ya mau anak namanya kita ya penting kita Jalan lah. jalan gitu. Ya udah itu aja sih dari manajemen sih awal. Nah, oke. Ini ada 3 pertanyaan dari saya nih. Hah? Dari yang pertama, kita mengenai suka duka. Yang pertama dulu ya, untuk kita balik lagi ya ke usaha. Nah, suka dukanya dari usaha yang Mas Rivo jalan ini apa? Katanya sih tadi kita sudah ngobrol ya, tadi WhatsApp ngobrol terus katanya pernah maaf nih ya, pernah dicuri ya. Itu biasa. Jadi suka dukanya gimana Mas Rivo? Jadi ya itu mah biasa lah. Jadi emang kalau di sini kan jadi kalau misalnya waktu masuk sholat jam sholat masuk, aku tuh langsung tutup thread, udah ke masjid. Ke Jadi masjid. 10 menit belum ajan aku udah ke masjid. Ah. Jadi itu ada barang-barang yang emang Di luar. repot ya kalau misalnya mau sholat masukin. masukin lagi, Oke. keluarin repot banget. Jadi udahlah itu ya udahlah gitu. Tapi ya kadurullah ya itu. Ada yang pengen baju, cuman mungkin lupa bawa duit Ya, gitu ya, sih. itu aja sih Nggak ya. inilah. Nah, itu berarti yang sempat diambil itu apa aja Mas? Baju sama ada hoodie sampel buat sablonan sebenarnya, tapi nggak udah lah. Untuk yang nonton, yang ngambil hoodie dan kaosnya Mas Rivo, alhamdulillah orangnya udah ikhlas. Ikhlas nggak apa-apa, Siap. nggak apa-apa. Tapi mohon tolong besok-besok jangan ya. Iya benar, kalau bisa juga plastiknya dipulangin, jangan dibawa juga. Plastik bajunya. Nah, itu kalau tadi untuk jualan ya. Terus apa namanya? Untuk yang masjid itu sendiri Mas. Tapi kalau masjid sih insya Allah sukanya banyak ya Mas. Alhamdulillah. Malah Berkahnya berkahnya banyak ya. Berkahnya banyak. Nah, itu udah lah maksud tanya udah pasti tahu semuanya. Kalau untuk band yang tadi Hancur Band itu suka dukanya gimana Mas? Dibilang kalau suka dukanya itu dari awal dari suka dulu. Suka dulu. Jadi buat dengerin. teman-teman yang lagi proses buat jadi anak band, pokoknya ya pokoknya tetap berusaha karena rezeki itu kan kita nggak tahu. Allah udah kasih yang terbaik buat kita, ya kita jalanin. Kalau sukanya itu ya alhamdulillah off air itu tahu daerah provinsi yang lain Iya, itu iya. kita keliling-keliling juga di album pertama itu gitu. Nah. Begitu ya kenal sama teman-teman yang band-band Band-band lain. lain, yang satu label kayak Sigit, Best Jam Git, Sehat Git. Sigit, kayak Jigas dulu, terus Kuburan Band. Oh, Kuburan tuh satu label ya Mas? Satu label. Oh, Kuburan oke. satu label, gitu. Nah, Begitu. kalau ini Mas, apa namanya, kalau misalkan yang sekarang ini kan Mas jauh banget ya dari band lari ke alhamdulillah masjid, apa ya, yang dibantu masjid lah. Ya. Terus lari lagi ke kaos-kaos seperti gini yang tadinya jersey. Nah, sebelum sampai sini, ini masih suka kontek-kontekan nggak sih sama temen tadinya? Masih. Sebelum sampai ini ya, kita masih kontekan terus ngajakin lagi main yuk, masih musik lagi atau kita yuk buat single lu. Alhamdulillah masih. Dan yang aktif itu gitaris yang satu, kalau Agus kan yang giginya ompong. Iya ya. Itu gitaris melodinya itu dia udah di Kalimantan, jadi udah jauh Udah susah gitu. ya? Iya, jadi sekarang sama gitaris ritmenya masih sering komunikasi dan masih sering ke toko. Oh, Jadi alhamdulillah. buat kebutuhan anaknya beli baju, ngambilnya ke toko, jadi kayak gitu. Sampai lupa kita nanya, Mas Rivo ini udah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Istri nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah sudah menikah. Oh, sudah menikah. Udah ada keluarga. Anak berapa Mas? Anak alhamdulillah baru dikasih Allah baru Satu. Istri berapa Mas? Isi ya cukup. Enggak. Satu aja Satu. guys. Satu aja guys. Enggak, bukan satu aja guys. Iya, Ini iya, iya. ngomongnya satu aja guys, Iya. atau takut sama istri nih? Oke, satu aja ya. Satu ya alhamdulillah lah istilahnya saling komunikasi enak sama istri. Alhamdulillah dia nemenin dari zamannya pacaran waktu di band sampai sekarang, sampai ya itulah. Oh, Alhamdulillah. oke. Alhamdulillah. Satu aja tuh alhamdulillah tetap Iya. setia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terus kita ini udah sampai di sini alhamdulillah, terus udah dapat sponsor. Oh iya,
Mas Rivo, parfumnya apa ya? Wangi banget parfumnya. Nih, gue kasih tahu, gue kasih tahu ya, gue kasih tahu sama kalian. Ya sebenarnya sih ya wangi sih standar, tapi kita punya, jadi karakter kita tuh, wanginya kita itu kalau kita lewat tuh pasti karakternya kayak gitu. Tahu karakter wanginya kita tuh apa. Parfumnya lempar, pakainya apa Mas? Ini, Wow, apa nih Mas? ini dia babah. Nih, Babah. ini jujur nih, ini parfum ini yang sering gue pakai. Jadi kalau gua ke masjid juga, ini aman, ini bagus kok. Tuh, wanginya juga enak sih, bagus jujur. Tuh, pakai sholat juga bisa. Oh, bisa. Gitu. Oh, gini ya. Wanginya Baba parfum, bagus ya. baba parfum. Baba parfum. Jadi guys, kalau misalnya pengen cari wangi yang keren, yang lu asik, yang buat temen lu seneng, Ada kontaknya Mas ya? ada lah. Siap. Nanti. Ada di bawah sama di deskripsi. Jangan lupa kontaknya kalau mau order. Kalau misalnya mau beli ya, tapi beli. Kalau misalnya mau gratis sama channelnya. Bisa, Iya, oke. gitu. Wah. Sini aja Mas. Oke. Nah, alhamdulillah nggak ngerasa kalau ngobrol sama apa ya? Sama mantan vokalis kayak gini nih. seru juga. Tapi nggak mantan vokalis juga, mantan pemain bola juga. Oh. Wah, kita baru tahu deh. Gimana Mas? Jadi gimana? Wah, tunggu dulu nih kok. Oh ya, untuk bola kita ngomongin dulu. Nanti saya akan tanya juga kelanjutannya gimana. Gimana Mas? Jadi jujur dulu sebelum jadi artis, jadi apa? Dulu pertama kali berangkat dari Medan ke awalnya ke Tangerang. Tangerang kabupaten atau Tangerang Tangerang Selatan? kota. Tangerang Kota. Ya, Tangerang Oke. Kota. Jadi ayah berdua sama ayah berdua. Iya. Jadi dulu nggak ada rencana mau kuliah, nggak ada. Nggak ada. Konsentrasinya tuh gue pengen main bola. Mau main bola. Jadi dari daerah aja emang jadi main bola kan. Ah. Jadi tamat sekolah STM sama ayah berangkat ke Tangerang. Apa yang dicari sama ayah? Apa Bu? Tanya sama orang di sana. Pak, di mana SSB di sini? Sama ayah tuh kayak gitu. Nah, kan kebetulan ada yang ngasih tahu. Persita Junior, Persita Tangerang. Wasita Tangerang. Awalnya Persita Tangerang. Alhamdulillah masuk SSB, kemudian Persita Junior. Tapi sayangnya itu nggak diterusin karena bentrok kuliah. Oh, Gitu. Oke. Tetap Tapi ya. sekarang, jujur, sekarang walaupun nggak teraplikasi jadi pemain bola, jadi pelatih futsal aja sekarang. Alhamdulillah. Ada buktinya loh. Oh, siap. Itu satu tuh. Waduh, Itu satu. Oke. Nah, ngomongin soal bola, ya kebetulan dia mantan. Udah pernah dengar dong isu-isu hangat yang saat ini lagi santer banget nih mengenai liga yang berhenti. Ya, kita sebagai masyarakat awam, menurut Mas Ivo sendiri, haruskah Liga 2 ini, Liga 3, Liga 2 ini kita berhenti atau tidak ya? Kita ini aja ya, maaf ya kawan, kita mungkin melenceng sedikit, tapi kita opini aja, opini. Biar update aja teman-teman. Siap. Maksudnya ada yang isu yang berkembang saat Ya, ini ya oke. gitu. Jadi jujur sih sesama pecinta pemain bola lah, pecinta bola kaki. Jadi kalau menurut gue sih sayang aja sih. Sayang kenapa harus dihentikan. Oke. Karena imbasnya itu terlalu banyak, faktornya terlalu banyak. Kalau misal sampai dihentikan terlalu banyak, kasihan mereka yang istilahnya kehidupannya tergantung sama liga itu tersebut. Itu doang sih. Oke. Itu doang. Ya mudah-mudahan apapun permasalahannya di internalnya PSSI, mudah-mudahan di liganya sendiri di Indonesia ini semuanya cepat selesai. Amin. Dan mudah-mudahan Indonesia nextnya kita bisa angkat juara. Iyalah. Sudah lama saya ngikutin AFF juga nggak juara. Iya, itu. Ya mudah-mudahan tahun depan berikutnya juara. Dan yang pasti mudah-mudahan PSSI nonton nih channel ini nonton nih biar dia Siap. tahu nih curhat hati kita nih ya. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita nextnya bisa ketemu lagi untuk part kedua. Amin. Komen yang mau di part kedua, kita insya Allah akan bahas lebih panjang lagi mengenai semuanya karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan jualannya Mas Rivo tetap Amin. lanjut jalan. Amin. Dan silaturahimnya dengan teman-teman bandnya juga Masya Allah, oke. ya. Dan terus menjadi hal yang pribadi yang baik untuk pembimbing di masjid. Siap, Ya, itu mudah-mudahan. yang penting. Oke, satu atau dua kata dari Mas Rivo
untuk channel YouTube Bos Kecil dan untuk kata-kata masyarakat luas. Oh, Apa? siap. Pokoknya untuk channel ini saya doain semoga makin berkembang. Amin, amin. Makin banyak subscriber. Amin. Gitu. Amin. Ya, intinya dari saya sih kalau kalian punya rencana, Siap. kalau kalian punya niat, Hmm. terus laksanakan. Dan Oke. jangan lupa buat orang sukses itu ada dua. Apa, Bang? Yang pertama itu hubungan kalian sama yang di atas. Amin. Yang kedua, hubungan kalian sama orang tua kalian. Oke. Kalau dua-duanya udah oke, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Riko. Amin. Oke, itu saja dari channel YouTube Bos Kecil. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin dengan Mas Riko dapat intinya, dapat poin-poinnya, dan hal yang tidak baik kalian buang, hal yang baik silahkan diambil. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat channel YouTube Bos Kecil. Dan saksikan terus channel Bos Kecil dari Sabtu dan Minggu untuk tema suka-suka dan tutorial dan video short dari channel YouTube Bos Kecil. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.